Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan presentasikan hasil presentasi kami yang berjudul jenis-jenis pembiayaan bank syariah, yang disusun oleh kelompok saya sendiri, Intan Sari, dan teman saya Ririn Anggraini dan Dimas Ramadana. Pembahasan kali ini tentang jenis-jenis pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Pada dasarnya, fungsi utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali atau intermediasi. Dalam prakteknya, bank syariah menyalurkan dana yang diperoleh dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal, usaha, maupun untuk konsumsi. Adapun pengertian pembiayaan, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang B, pembagian pembiayaan. Pembagian produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun produksi baik secara kualitatif yaitu meningkatkan kualitas atau mutu untuk keperluan perdagangan ataupun meningkatkan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, modal kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Yang kedua, modal kerja bruto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktivitas lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. Yang B, pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ditimbul akibat terjadinya ketidaksesuaian atau mismatch change antara cash inflows dan cash outflows pada perusahaan nasabah. Yang C, pembiayaan piutang atau receivable financing. Kemudian pembiayaan yang timbul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit, tetapi baik dalam jumlah maupun jangka waktu melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Pembiayaan piutang atau receivable financing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Anggraini. Saya akan melanjutkan PowerPoint yang disampaikan sama Intan. F. Pembiayaan investasi. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang, modal, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan modal. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah 1. Untuk pengadaan barang-barang modal,
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. 3. Berjangka waktu menengah dan panjang. G. Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer atau pokok dasar dan kebutuhan sekunder. Pembiayaan konsumsi syariah secara definitif. Konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang telah dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Pembiayaan konsumsi akad murabahah. 2. Pembiayaan konsumsi konsumen akad IMBT. 3. Pembiayaan konsumen akad ijarah. 4. Pembiayaan konsumsi akad istisna. 5. Pembiayaan konsumsi akad ijarah. H. Pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin, dan koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Reren Anggraini, yaitu ada J, pembiayaan letter of credit. Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah pada umumnya. Pembiayaan letter of credit dapat menggunakan beberapa akad, yaitu A. Pembiayaan letter of credit impor. Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan letter of credit adalah: pertama, wakalah bil ujrah. Kedua, wakalah bil ujrah dengan qard. Ketiga, murabahah. Keempat, salam atau istisna dan murabahah. Keempat, wakalah bil ujrah dan mudarobah. Kelima, musyarakah. Keenam, wakalah bil ujrah dan hawalah. B. Ada pembiayaan letter of credit ekspor. Akad yang digunakan dalam pembiayaan letter of credit adalah: 1. Wakalah bil ujrah. 2. Wakalah bil ujrah dan qard. 3. Wakalah bil ujrah dan mudarobah. Keempat, musyarakah. Dan kelima, bai dan wakalah. C. Ketentuan kebijakan pembiayaan pada bank syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram. Misalnya, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islami, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Ada beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain: A. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. B. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. C. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Dan
E dan ke D, unsur gahar, ketidakpastian, spekulasi. Tidak diperkenakan, kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. D. Ada mekanisme pembiayaan dalam praktek bank syariah. Berbagai hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah atau bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan sebesar 65/35, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana masyarakat di sektor real. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Bagaimana menghitung nisbah bagi hasil tersebut? Untuk produk perdanaan atau simpanan bank syariah, misalnya tabungan dan deposito, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi atau mudharabah yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan dengan skema titipan atau WDA, return yang diberikan berupa bonus. Kesimpulannya, jadi pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, dan ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan keempat, pembiayaan dengan prinsip akad jasa. Lebih dan kurang saya dan teman saya mohon maaf.